Selamat pagi teman-teman trader dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga Wijaya Trading. Mohon maaf ada beberapa hari kemarin tidak sempat untuk upload video dan kelas terpaksa kita hentikan sementara karena kondisi yang kurang fit. Mohon maaf sekali lagi. Mudah-mudahan mulai hari ini kita bisa selalu bersama lagi untuk nanti membahas materi-materi terkait trading, kemudian ada diskusi terkait dengan potensi dan pergerakan yang ada, dan tentu bagi teman-teman yang baru bergabung nanti bisa mengikuti dengan baik proses dan tahapan pembelajaran kita dari awal sampai selesai. Kemudian bagi teman-teman yang sudah banyak belajar kemarin nanti bisa evaluasi, bisa banyak bertanya terkait dengan yang sudah dipraktekkan, terkait dengan yang sudah dicoba diaplikasikan dalam analisa hariannya. Baik, untuk pagi hari ini saya akan mencoba membantu membuka review dan sedikit analisa terkait dengan probabilitas dan potensi yang ada pada hari ini. Kemudian di mana nanti kita bisa meletakkan titik entry kita, kapan kita nanti pasang kerugian kita ketika marketnya nanti berbalik. Nah, berawal dari proses yang terjadi harga yang kemarin dan lusa, kalau kita melihat dari pergerakan yang ada ini, yang terdekat dari running, tentu yang merah sama yang hijau ini. Perhatikan yang hijau ini sempat kuat naik di 2 hari yang lalu atau hari Kamis kemarin sempat naik. Yang pertama kita sudah analisakan, nanti kalau sampai break di sana kemudian berpotensi akan lanjut di level psikologi berikutnya. Kemudian level psikologi berikutnya kalau nanti di breakout kemudian akan masuk atau lanjut ke psikologi berikutnya. Nah, ini ternyata di sana. Kemudian kalau misalkan masih breakout bagaimana? Kalau masih breakout kuat, ya tentu ada psikologi yang lebih kuat lagi di sana. Nah, disinilah level psikologinya. Ketika sudah mencapai level psikologi yang paling kuat di sana, dari yang terlihat ini di time frame H1, tentu yang paling tinggi di sini. Yang paling tinggi dan terdekat dari visual kita kalau kita melihat di time frame H1. Kemudian kalau sudah mulai tidak breakout di sana, perhatikan penolakan yang ada, perhatikan warna yang sudah berubah di sana, dan seterusnya. Sehingga kalau dia mau bergerak turun pun akan muncul, akan tampak di sana. Ketika naik dia tidak breakout, kemudian mulai struktur merah mulai muncul, breakout di level yang terdekat ya, awalnya ya dari support menjadi resisten. Nah, dia akan mencoba untuk melanjutkan lagi. Kemudian sampai di mana di area level psikologi berikutnya dan seterusnya. Levelnya bertahap seperti itu sehingga kita ada kehati-hatian di situ. Baik, ini adalah yang sudah kita lewati. Sekarang kita masuk di hari ini, bagaimana membaca probabilitasnya, bagaimana membaca peluang demi peluang yang nanti bisa muncul sewaktu-waktu. Perhatikan di time frame yang besar, selalu kita lihat di time frame yang lebih besar karena ini untuk memetakan, untuk melihat bagaimana pergerakan atau arah secara umumnya. Oke, kita lihat sekilas ya, jangan terlalu jauh, kita melihat yang terdekat saja. Perhatikan dari pergerakannya, ini kalau saya gambarkan atau saya lukiskan begini. Ya, belajar untuk kita membuat satu oret-oretan sehingga nanti minimal kita bisa ada gambaran di sana. Nah, seperti ini. Kalau saya lukiskan seperti ini. Apa yang bisa kita lihat dari gambar ini, dari garis ini? Pertama dia naik, ya.
perhatikan hingga di ujung, artinya ini adalah area level psikologi. Kemudian turun lagi, diingat di sini adalah ada area yang namanya area retracement. Ya, di area retracement dia mantul, tidak breakout, berpotensi untuk lanjut naik. Kemudian ketika naik, tetap harus diuji lagi di area level psikologi yang tadi. Apakah dia mampu atau tidak untuk breakout? Ternyata hari yang bullish yang panjang di hari Kamis ini, dia mencoba untuk breakout. Dia mencoba untuk menekan seller itu dengan kuat. Tapi ternyata berada di area level psikologinya, dia kembali ditolak. Kemudian di hari selanjutnya, di hari Jumat, kembali mencoba untuk naik lagi, lagi-lagi gagal. Perhatikan ujung atasnya, harga tertingginya dia masih lebih rendah dari hari sebelumnya. Kemudian ditolak oleh seller dan makin kuat. Nah, perhatikan yang terakhir hari Jumat ini dominan oleh seller sekarang. Ya, dominan oleh seller. Oke, coba kita hapus dulu. Kita tandai dulu yang hari Jumat ini dominan oleh seller di sana. Kemudian kita perbesar. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari karakter candle ini? Ya, pertama kita lihat di ujung atas tadi sempat naik, kemudian ditolak oleh seller. Kemudian sampai di ujung bawah harga terendahnya ada penolakan, sedikit penolakan dari buyer. Artinya apa? Artinya buyer masih punya sisa-sisa kekuatannya sehingga mampu menolak seller. Tapi menolaknya kita lihat dampaknya tidak terlalu signifikan, masih dikuasai oleh seller atau bearish yang masih dominan di sana. Dari sini kita bisa lihat, ya, kita bisa menyimpulkan sementara bahwa buyer sudah mulai lemah, berada di level psikologinya, kemudian seller muncul di sana. Maka hari ini potensi yang ada, potensi yang terbesarnya adalah bearish yang akan dominan nanti. Nah, kita lihat di time frame yang lebih rendah sekarang. Oke, simpan dulu, kemungkinan besarnya masih akan turun. Hanya saja nanti untuk titik entry-nya ya harus menunggu sampai betul-betul trigger untuk seller muncul, bukan secara tiba-tiba kita ambil posisi sell dan sebagainya, sehingga nanti sangat melawan dari harga runningnya. Nah, sekarang harga running justru malah berwarna hijau, maka sangat tidak tepat untuk kita entry sell di sini. Kita mengikuti nanti bagaimana selanjutnya, bagaimana petunjuk yang kita dapatkan. Nah, kalau kita masuk di time frame H1, perhatikan ya, sebelumnya ini kalau kita ukur buyer dominan, kemudian ada koreksi. Seller ini adalah koreksinya. Nah, koreksi sampai di sini. Jangan lupa ini yang dominan awalnya. Kemudian di sini ada area level psikologi. Nah, bukan level psikologi. Ini ada area retracement atau area koreksinya. Dan ini bertepatan dengan level psikologi yang sebelah kiri, ada level psikologi di sana. Nah, maka ketika berada di level psikologi tentu lebih hati-hati, apalagi ini masih berada di area retracement. Ya, ini masih berada di area retracement. Ya, kita tandai dulu untuk kehati-hatian, ya, kehati-hatian supaya nanti tidak fokus hanya kita sell. Memang potensinya masih akan lanjut turun, tetapi ketika berada di level-level penting maka perhatikan, lebih baik menunggu sampai ada petunjuk selanjutnya. Contohnya, misalkan ini sudah mulai ditolak oleh seller dan seller mulai kuat di sana dengan ditunjukkan dengan misalnya breakout di sini. Atau misalkan mulai berjajar, ya, seller mulai
berjajar, meskipun tidak breakout dia mulai berjajar terus, kemudian buyer sudah ada penolakan. Nah, kita baru bisa entry sell di situ nanti. Nah, caranya begitu, tahapannya, sehingga kita ada hati-hati. Bukan asal kita melihat oh ada potensi sell kemudian langsung sell, nanti akan kelamaan di dalam floating minusnya. Ya, kira-kira seperti ini untuk menguji apakah nanti akan kuat turun atau tidak. Nah, bagaimana ketika nanti ternyata tidak turun, tidak breakout dari retracementnya, atau tidak bisa lanjut turunnya. Sekali lagi, karena ini berada di level penting, berada di area koreksi, maka tentu berpotensi dua-duanya. Ketika di area koreksi seperti ini, kemudian mulai muncul buyer dan sebagainya, ya indikasi untuk naik sudah mulai besar di sana, maka juga kita harus koreksi, kita harus mengikuti kondisi yang ada. Ya, kalau misalkan nanti bertolak atau langsung naik terus, maka kemungkinan besar juga akan lanjut naik. Sampai di mana kalau dia nanti kemungkinan naiknya? Pertama harus diuji dulu di area koreksinya juga, ya. Yang kekuatan seller ini kan sampai di sana, maka ini adalah area koreksinya untuk ketika nanti naik. Ini area koreksi atau retracementnya. Ya, teman-teman boleh menggunakan yang seperti ini, boleh juga dengan Fibonacci. Bebas, pilihannya itu bagaimana kita terbiasa saja, ya. Jangan terlalu baku, jangan terlalu kaku, maka lihat dan gunakan yang menurut kita sudah nyaman dan enak gitu. Kemudian kalau nanti retracementnya dia breakout, ini kalau breakout, ya kita potensi setelah naik di situ. Atau kalau misalkan masih di tengah di sini, ya kita bisa ambil posisi buy di situ. Ya, kita bisa ambil posisi buy kalau dia sudah memantul dari retracement yang bawah. Kalau dia naik breakout di sana, nah kita juga bisa ambil posisi buy di situ. Kalau di area retracement juga nanti ternyata kembali sudah mulai berjajar warna merah dan mulai tebal di sana. Nah, disinilah kita juga bisa manfaatkan, sehingga potensi yang ada itu banyak sebenarnya. Tergantung bagaimana kita nanti melihat di situ. Tergantung bagaimana kita melihat peluang yang ada. Ya, jangan lupa begitu kita entry, yang pertama ada dalam kepala kita adalah bagaimana membatasi resikonya. Tentang resiko sudah kita sampaikan berulang kali, ya. Bisa dengan persentase, bisa dengan pip, bisa dengan support resisten terdekatnya. Ya, untuk menguji, misalkan untuk menguji apakah nanti kuat sampai di atas, juga tidak selalu serta-merta nanti kita melihat oh ini nanti kuat di sana, ya jangan. Kita gunakan fase yang bertahap, ya. Kita lihat di sebelah kiri, di situ ada penolakan, ada level psikologi, maka kita tarik dulu. Ya, apakah nanti dia akan kuat untuk breakout, apakah dia nanti kuat untuk menembus atau tidak? Karena pola yang ada di market ini sebenarnya selalu berulang. Hanya saja kita tidak jeli untuk melihat di sana. Karena yang ada di kepala kita kemungkinan hanya melihat kondisi candle besar yang bergerak, kemudian apalagi ada banyak grup yang memberikan signal-signal yang menurut kita nanti bertentangan dengan teknik analisa kita, sehingga menjadi bingung dan akhirnya apa? Akhirnya tidak percaya diri, ikut di sana sini, yang terjadi malah kacau. Ya, mudah-mudahan bisa kita punya prinsip sendiri. Mudah-mudahan dengan teknik yang kita sampaikan ini ya mampu untuk menyadarkan bahwa penting bagi kita untuk belajar secara mandiri, menentukan secara sendiri, sehingga kita bisa mengelola dana kita sendiri. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya. Nanti malam ada kelas, silakan nanti diikuti bagi yang masih membutuhkan, dan tentu bagi teman-teman yang baru wajib untuk mengikuti
Nanti linknya akan kita bagi di grup. Kemudian teman-teman yang private nanti mulai hari ini juga akan kita buka kembali karena kita sudah mulai lebih baik, biar segera juga nanti teman-teman bisa mempraktekkan teknik yang kita sampaikan. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit dua arah.